Perkenalkan, nama saya Nici Panjaitan dengan NIM 240105027 dari kelas ML1B. Halo, perkenalkan nama saya Cornelia Naomi Maribesihan. Saya dari kelas MLIE 1B, NIM saya 240105379. Halo, nama saya Yudo Nugraha. Saya dengan NIM 240105038 dari kelas ML1B. Halo, perkenalkan nama saya Amir Suregar dari kelas ML1B dengan NIM 240105377. Halo, perkenalkan nama saya Nazul Chandra Wulandari, NIM saya 240105380. Ingin mewawancari tentang NKRI. Mengenai NKRI. Tonton terus ya. Tonton terus ya. Bye. Halo Kak, di sini saya Yudo Nugraha. Saya mau nanya-nanya nih tentang NKRI Kak. Boleh? Boleh. Ya, nama kakak siapa Kak sebelah Kak? Nama saya Hakim dari Logistik 23. Oke Kak. Perkenalkan, nama saya Nazul Chandra Wulandari. Saya dari kelas ML1B. Di sini saya bersama kakak siapa? Kak Kevin Kevin dari kelas. Biwar 3A. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amir Suregar dari kelas ML1B. Saya hari ini akan melakukan wawancara kepada saudara siapa? Perkenalkan, nama saya Elo Magenta Tarigan dari kelas MLIE 1A. Perkenalkan, nama aku Cornelia, aku dari Politeknik KPP. Aku mau nanya-nanya seputar NKRI ini ke kakak, boleh nggak Kak? Nah sebelumnya aku mau nanya dulu, nama kakak siapa ya? Anggi. Nama kakak Anggi. Oke Kak Anggi. Nah, kakak tahu nggak sih dari kepanjangan NKRI itu apa? NKRI itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kapan Indonesia merdeka Kak? Indonesia merdeka pada tahun 17 Agustus 1945. 17 Agustus tahun 1945. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Tanggal 17 Agustus 1945. Kalau lambang negara kita kakak tahu nggak? Burung Garuda. Udah pasti burung Garuda. Kita burung Garuda. Kalau dasar negara kita Pancasila. Pancasila. Di sini ada lembaga apa saja yang ada di negara kita ini Kak? Lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Lembaga eksekutif, legislatif, kalau yudikatif. Eksekutif, yudikatif. Ada 3, yudikatif, legislatif, sama eksekutif. Lembaga legislatif, yudikatif. Oke. Nah, untuk menjaga upaya keutuhan NKRI yang kakak ketahui itu apa aja Kak? Saling toleransi, gotong royong, dan bela negara. Oke. Apa saja sih upaya untuk menjaga keutuhan NKRI ini yang bapak ketahui? Ya, saling gotong royong untuk mengerjakan sesuatu. Ya, saling menjaga sama lain, terus juga menghormati agama lain seperti itu. Saling menghargai, gotong royong, bela negara gitu. Keunggulan NKRI yang kakak tahu itu apa ya Kak? Punya banyak budaya, kaya akan sumber daya alam, dan banyak wisata alam. Kita tuh negara yang kaya ya akan sumber daya alam, wisata, dan juga kebudayaan sosial. Sumber daya alamnya melimpah, terus tempat wisatanya banyak. Sumber daya alam, terus budaya-budaya yang ada di Indonesia. Sumber daya alam, kaya budaya. Oke, segitu saja. Terima kasih Kak. Ya. Oke, gitu aja guys. Terima kasih ya Kak Anggi. Bye. Sekian itu saja video saya. Terima kasih. Bye-bye. Sekian video wawancara singkat dari saya. Terima kasih. Dadah. Sekian dari wawancara tadi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di sini saya akan jelasin apa itu NKRI. NKRI adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu adalah pengertian NKRI. Nah, selanjutnya nih, proses terbentuknya NKRI itu yang pertama adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing selama kurang lebih 350 tahun. Ya, yang kedua adanya keinginan bersama untuk merdeka dan melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Yang ketiga adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah Nusantara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Yang keempat adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa. Nah, di sini saya mau jelasin sistem pemerintahan NKRI, yaitu di sistem pemerintahan NKRI sendiri ada 3, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di eksekutif sendiri itu ada presiden, wakil presiden, dan menteri. Dan lembaga legislatif itu ada MPR, DPR, dan DPD. Dan di lembaga yudikatif ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, di sini saya mau jelasin dinamika susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu setelah kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949. Bentuk pemerintahnya sendiri itu republik, dan sistem pemerintahannya dipimpin oleh presiden, dan strukturnya itu Undang-Undang Dasar 1945. Terus yang kedua ada Negara Indonesia Serikat atau yang kita sebut sebagai Republik Indonesia Serikat (RIS), yaitu pada tahun 1949 sampai 1950. Bentuk pemerintahannya itu sendiri republik, sistem pemerintahannya parlementer semu, strukturnya peraturan internasional bergilir. Dan selanjutnya ada pasca RIS, yaitu pada tahun 1950 sampai 1959. Bentuk pemerintahannya masih republik dan sistem pemerintahannya berganti menjadi parlemen. Strukturnya berganti menjadi UUD 1950. Kemudian ada pemerintahan Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1966. Bentuk pemerintahannya sendiri itu republik, sistem pemerintahannya presiden, strukturnya UUD 1945. Terus ada setelah kemerdekaan pada tahun 1966 sampai 1998 itu masa Orde Baru. Jadi bentuk pemerintahannya itu republik, sistem pemerintahannya dipimpin oleh presiden, strukturnya UUD 1945. Nah, yang sekarang ini Orde Reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang ini. Bentuk pemerintahannya sendiri itu republik, sistem pemerintahannya presiden, strukturnya UUD 1945 setelah diamandemen. Nah, di sini saya akan kasih tahu ke kalian semua upaya-upaya dalam menjaga keutuhan NKRI. Ada 2 cara, yaitu bela negara secara fisik dan bela negara non fisik. Selain melalui bela negara fisik dan non fisik, partisipasi rakyat dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dimulai dari lingkungan sekolah, lingkungan keluarga dan masyarakat, dan serta di lingkungan kampus. Dan di sini aku juga bakalan ngejelasin apa aja sih keunggulan di NKRI itu. Di sini yang kalian dikasih tahu tuh ada 7. Yang pertama, kaya akan sumber daya alam, kita akan kaya akan rempah-rempah dan yang lainnya. Terus kaya akan sejarah. Selanjutnya letak wilayah kita juga strategis. Kaya akan budaya, ada banyak budaya di Indonesia ini, contohnya budaya Batak, Jawa, Bali, dan lain-lainnya. Terus wisata alam kita yang melimpah seperti yang di NTB, Bali, Sumatera, dan lainnya juga banyak. Negara kita juga punya tata krama yang sopan, santun, karena kita menerapkan 5S. Salam, sopan, santun, senyum, sapa. Dan yang terakhir itu kita punya semangat Sumpah Pemuda.